Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Satria Nugraha Adiwijaya, MPD yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Sulistiawati dengan NPM 230103071 untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Keharmonisan Keluarga terhadap Perkembangan Keterampilan Sosial pada Anak kelas 4 di SD Negeri 5 Metro Pusat. Latar belakang dalam suatu keluarga, lingkungan keluarga menjadi tempat pertama berlangsungnya proses pembelajaran bagi individu. Sebab di sanalah awal mula anak memperoleh pendidikan yang ditempatkan oleh kedua orang tuanya. Dalam perannya, orang tua tidak hanya bertindak sebagai pemberi arahan, tetapi juga sebagai pendidik serta teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keluarga memiliki peran yang lebih utama dibanding institusi pendidikan lainnya dalam menanamkan kecerdasan moral serta membentuk karakter seseorang sebagai individu. Selain itu, keluarga juga menjadi pondasi dalam mempersiapkan individu untuk kehidupan bermasyarakat yang struktur dan matang, baik dari segi sifat maupun bentuknya. Selanjutnya ada Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi keharmonisan keluarga terhadap perkembangan keterampilan sosial pada anak. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran yang dimainkan oleh hubungan harmonis dalam sebuah keluarga terhadap kemajuan keterampilan sosial yang dimiliki oleh anak-anak. Dalam hal ini, keharmonisan dalam lingkungan keluarga dipandang sebagai faktor utama yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan interaksi sosial anak. Dengan adanya suasana keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang, pengertian, serta komunikasi yang baik antar anggota keluarga, anak-anak memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat secara teoritis ini sebagai referensi bagi penelitian serupa yang memperkaya kajian keilmuan. Manfaat bagi orang tua sebagai panduan untuk membantu anak mengatasi masalah sosial. Bagi sekolah sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter. Bagi peserta didik sendiri, mendorong peningkatan interaksi sosial yang sehat di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Jadi keharmonisan keluarga ini adalah kondisi di mana hubungan antar anggota keluarga berjalan seimbang dan selaras. Nah, menurut Gunarsa pada tahun 2018, keharmonisan keluarga ini menciptakan rasa nyaman, bahagia, dan aman. Keluarga yang harmonis memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. Sebaliknya, konflik dalam keluarga dapat menghambat perkembangan sosial pada anak. Selanjutnya itu ada faktor-faktor dalam keharmonisan keluarga. Dalam membentuk keluarga yang harmonis, ada beberapa faktor yang penting yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor ini menciptakan suasana yang mendukung perkembangan anak baik secara psikologis maupun sosial. Jadi faktor yang pertama itu ada kesejahteraan jiwa dan fisik. Nah, keluarga yang sejahtera secara fisik dan emosional memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak. Anak akan lebih percaya diri karena merasa didukung penuh oleh keluarganya. Selanjutnya itu ada faktor keseimbangan ekonomi. Nah, ekonomi yang stabil ini membantu keluarga terhindar dari konflik yang berluang akibat kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang tenang. Selanjutnya itu ada faktor kesehatan fisik, penuh perhatian antar anggota keluarga dan sikap menerima. Selanjutnya
yaitu ada ciri-ciri keluarga yang harmonis. Yang pertama itu ada kejujuran dan kebebasan. Jadi kejujuran ini menciptakan kepercayaan. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur jika ia melihat kejujuran diterapkan di dalam rumahnya tersebut. Selanjutnya yaitu kehangatan. Kehangatan emosional ini membuat anak merasa disayang dan sangat dibutuhkan di dalam keluarga itu. Selanjutnya ada komunikasi terbuka, moral yang kuat, pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat, terus rezeki cukup, maksudnya meskipun rezeki cukup ini meskipun bukan faktor utama, kestabilan ekonomi berperan dasar dalam mengurangi tekanan rumah tangga. Selanjutnya yaitu cinta kasih dan waktu bersama. Semua faktor ini berkontribusi terhadap kestabilan emosional anak. Selanjutnya yaitu pengertian keterampilan sosial. Jadi keterampilan sosial ini adalah perilaku kompleks yang mencakup kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Menurut Mansur dan Molazadeh, keterampilan sosial dibutuhkan untuk berperan dalam struktur sosial. Anak yang memiliki keterampilan sosial yang baik mampu bergaul, menyampaikan pendapat, bekerja sama, serta memahami dan menghargai orang lain. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir ya. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa keluarga harmonis menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial anak. Sebaliknya, ketidakharmonisan akan menghasilkan tekanan emosional yang menghambat sosialisasi pada anak. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Jadi penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan atau field research. Menggunakan pendekatan positivistik untuk memahami realitas yang terjadi. Sumber datanya ini terdiri dari data primer 25 siswa SD Negeri 5 Metro Pusat, data sekunder, buku-buku, dan referensi yang relevan. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui 3 metode. Yang pertama, metode observasi terhadap perilaku siswa. Yang kedua itu metode wawancara baik dengan siswa, orang tua, maupun guru. Yang ketiga itu dokumentasi berupa catatan atau data di sekolah. Teknik dan analisis data ini menggunakan teknik analisis indukatif, yaitu menarik kesimpulan data dari data khusus menjadi pemahaman umum. Data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ada sebuah kutipan bijak dari Alafi yang berbunyi, sebuah keluarga yang bahagia merupakan sebuah surga yang datang lebih awal. Nah, ini menunjukkan bahwa keluarga harmonis bukan hanya penting untuk anak, tetapi juga sebagai fondasi masyarakat. Jadi kesimpulannya itu, keharmonisan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap keterampilan sosial anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, menyampaikan emosi secara sehat, dan menjalin hubungan yang positif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.